Bapak Prof. Nggih. Namun sebelumnya saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang pertama adalah Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, wede dongpian, salam kebajikan, rahayu, bagas waras. Salam semua saudara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas semua yang telah dilimpahkan kepada kita semua, yaitu pada hari ini kita dapat mengikuti jagongan online GMP yang mana yang dilaksanakan setiap hari Senin, dan pada giliran malam hari ini akan disampaikan oleh dari Hindu. Namun Bapak Ibu SMP, tokoh agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan yang sempat datang hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Tantra akan membawakan judul energi dan kecerdasan semesta untuk kebahagiaan persaudaraan sejati. Nah, Pak Nyoman Sutantra ini beliau adalah guru besar di ITS. Jadi semua bapak-bapak sudah tahu. Namun satu hal, beliau adalah Dewan Pakar yang disebut dengan Paruman Walaka. Nah, Paruman Walaka itu adalah Dewan Pakar di Hindu. Beliau itu duduk di Paruman Walaka Pusat, PAD Pusat. Ya, itu beliau adalah memang Dewan Pakarnya. Nah, untuk itu pada kesempatan malam hari ini beliau akan membawakan seperti judul tadi adalah energi dan kecerdasan semesta untuk kebahagiaan persaudaraan sejati. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, kami selaku moderator mempersilakan untuk Pak Prof. Nyoman Sutantra untuk menyampaikan materi. Nah, untuk itu dipersilakan, Pak. Sudah kelihatan? Oke, salam semua ya. saudara. Salam semua saudara. Sudah jelas ya? Oke. Bentar, mau di... Lalu, kita dengan gayeng, dengan semangat persaudaraan, kita berdiskusi tentang moralitas dan spiritualitas. Jika kita ibaratkan moralitas dan spiritualitas itu adalah pohon bunga dan pohon buah, supaya bunganya akan indah dan buahnya manis, maka dia butuh taman dan rabuk. Taman dan rabuknya itu adalah kesemestaan. Maka dari itu pada malam hari ini kita akan perbincangkan tentang kesemestaan, kesalahan atau globalitas. Sehingga tema pada hari ini kita mengambil tema energi dan kecerdasan semesta. Ini dia akan berbunga moralitas dan spiritualitas untuk berbuah kebahagiaan dan persaudaraan sejati. Tentu ini saya akan sampaikan dengan perspektif global dari ajaran Hindu. Intinya kita akan berbicara karena buahnya, bunganya nanti spiritualitas dan moralitas, dan buahnya
karakter dan budi pekerti luhur inilah nanti akan menghasilkan kebahagiaan dan persaudaraan sejati. Materi yang kita akan bahas, yang pertama kita akan membahas landasan filosofis dari spiritualitas dan moralitas itu. Kemudian kita akan berbicara universalitas atau kesemestaan perspektif Hindu. Dan juga kita berbicara era ketidakpastian. Era kita tahu era society 5.0 sekarang. Era artificial intelligence, terjadi paradoks sosial. Kita akan membutuhkan moralitas dan spiritualitas. Dan juga kita memetik beberapa pesan dari Sang Pujangga, bagaimana kita hidup di zaman ketidakpastian. Kemudian baru kita akan berbicara bagaimana pendakian moral dan spiritualitas menuju kebahagiaan dan persaudaraan yang sejati. Ini ada kesemestaan dari ajaran Hindu. Waktu pun, jadi Hindu mempunyai siklus waktu atau yuga. Yang pertama adalah Kreta Yuga, yang umurnya 1,7 juta tahun. Pada saat ini belum ada tulisan. Orang berkomunikasi hanya dengan bicara saja. Kemudian zamannya Treta Yuga, umurnya 1,3 juta tahun. Di sana 25% orang sudah melanggar kebenaran, melanggar ajaran kebenaran. Di sini adalah era Ramayana. Dan kemudian di dua para yuga, di sini baru muncul tulisan. Dan disinilah Weda dituliskan. Karena sebelumnya tidak perlu ditulis, karena tidak ada tulisan. Komunikasinya hanya dengan suara saja. Di sini sudah 50% orang melanggar spiritualitas dan moralitas. Melanggar kebenaran. Ini era Mahabharata yang diakhiri dengan perang besar Bharatayuda. Dan disinilah sekarang kita masuk ke Kali Yuga. Zaman ketidakpastian. 5% sudah umat manusia sudah banyak yang melanggar ajaran kebenaran. Umurnya 32.000 tahun. Ini dimulai sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Yang dinamakan Kali Yuga karena rohaniawan ini yang harus berperan untuk menegakkan moral dan spiritualitas. Negarawan itu menjaga keamanan, kenyamanan. Usahawan menjaga kesejahteraan yang berkeadilan. Karyawan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian. Ini saling tukar-menukar. Rohaniawan berperan sebagai negarawan. Negarawan berperan sebagai usahawan. Usahawan berperan sebagai membuat menjadi zaman ketidakpastian. Dan ini yang paling penting, ini menjadi tamannya atau landasannya spiritualitas dan moralitas. Yang pertama adalah keyakinan dan kesadaran kita akan kemahaesaan Tuhan. Tuhan. Kita harus betul sadar betul dan yakin betul spiritual. Dari energi spiritual inilah akan menjadi energi semesta. Itu yang umat Hindu menyebutnya para dewa. Itulah energi semesta yang diciptakan oleh energi yang dimaksudkan untuk menjaga kehidupan dari semua ciptaan Tuhan. Dan kemudian diciptakan kecerdasan semesta yang umat Hindu menyebutnya Sanatana Dharma. Inilah aturan kebenaran untuk kehidupan ciptaan Tuhan. Ini semuanya adalah tidak bisa terlihat gitu. 1, 2, sehingga habis angka 1 akan keluar angka 2. Dan kemudian baru dari sini baru terjadi penciptaan. Penciptaan itu terjadi adalah karena energi dan kecerdasan. Tanpa ada energi dan kecerdasan, penciptaan tidak terjadi. Penciptaan terjadi materi semesta. Materi semesta, semua yang diciptakan Tuhan. Apakah itu alam semesta,
apakah itu manusia, apakah itu pohon, pasti mengandung 3 unsur ini. Energi semesta, kecerdasan semesta, dan materi semesta. Kita berbicara sekarang manusia, karena kita tidak berbicara yang lain, berbicara manusia. Manusia itu adalah makhluk pasti, Tuhan, kecerdasan semesta dan materi semesta. Energi semesta itu adalah Atman atau sang jiwa, sang roh, sang jiwa atau umat Hindu menyebutnya Atman atau jiwatman. Ini adalah energi semesta yang berada dalam diri manusia. Sehingga dikatakan Tuhan berada pada diri manusia. Itu adalah energi Tuhan, energi semesta, energi bagian dari energi spiritual. Kemudian ada suksma sariranya atau badan halusnya, itu kecerdasan semesta. Karena di sana ada budi, mana, dan ahamkara. Di sanalah kecerdasan semesta. Jadi manusia terdiri dari Atman, itu energi semesta, kecerdasan semesta, dan kemudian terdiri dari sula sarira. Inilah badan kasar. Ini materi semesta. Ini baru kita bisa lihat. Kalau energi semesta dan energi semesta tidak bisa kita lihat. Itulah untuk penciptaan materi semesta. Itu di sana ada panca mahabhuta. Di sanalah benda padat, benda cair, benda gas, ruang dan api atau panas. Dan di sana ada dasa indriya. Sehingga semua ciptaan Tuhan, kita harus sadar betul, semua ciptaan Tuhan pasti mengandung 3 unsur ini. Energi semesta, kecerdasan semesta, dan materi semesta. Dan keyakinan inilah menimbulkan awal dari pintu gerbang dari buah moralitas dan moralitas dan spiritualitas. Sehingga keluar konsep tatwamasi. Kita sadar betul diri kita sama semua. Terdiri dari energi semesta, kecerdasan semesta adalah materi semesta. Sehingga tatwamasi kita semua sama. Terdiri dan juga keluar kita semua sama karena diciptakan oleh Tuhan yang satu. Wasudaiwa Kutumbakam. Disinilah persaudaraan semesta terjadi. Terjadi itu bukan karena terpaksa, karena memang kesadaran dan keyakinan kita bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang esa. Dan kita ada terdiri 3 unsur. Energi semesta, kecerdasan semesta, dan materi semesta. Inilah awal buah bunga-bunga dan buah-buah dari moralitas dan spiritualitas. Tanpa ada ini, kita tidak muncul spiritualitas dan moralitas itu semu. Nah, sekarang kita berbicara lebih dalam lagi. Sudah ada materi semesta sekarang, energi semesta, materi semesta, dan kecerdasan semesta. Sehingga di Hindu biasanya di pura-pura, di mana itu ada Satchit Ananda. Itulah energi semesta, kecerdasan semesta, dan materi semesta. Ananda itu adalah kebahagiaan yang sejati. Dan dari sinilah materi itu bisa lahir. Kenapa kita dilahirkan? Adalah diciptakan oleh Tuhan untuk kesempatan kita untuk apa? Berkarma baik atau memperbaiki karma kita. Itu kenapa kita lahir. Dan kemudian kita hidup untuk melakukan karma yang baik supaya bisa menghasilkan kehidupan yang moksardam jaga kita. Dan dinilah kesadaran kita. Kita dilahirkan oleh Tuhan berbeda. Ya, tapi keberbedaan itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Maka kita betul di sinilah makna atau arti penting dari Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kesadaran ini adalah menjadi buah dari moralitas dan spiritualitas kita. Kalau sudah punya moralitas dan spiritualitas kita, kita sadar betul bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Dan kita mati. Kita adalah punya rohani dan jasmani. Kalau kita mati, jasmani kita kembali ke panca mahabhuta. Dan rohani kita, Atman kita kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Manunggaling Kaulolan Gusti. Dan sini hidup, kita berbicara hidup. Hidup kita, kalau kita sudah sadar
bahwa ini adalah landasan spiritual dan moralitas kita. Hidup kita harus dilandas oleh moral dan spiritual. Kita berkarma suci dan luhur. Kalau sudah kita berkarma suci dan luhur, moral dan spiritual ini, maka kita akan bisa mendapatkan moksa sekala atau moksa sekala, moksa jasmani. Ini berarti kita kehidupan yang rukun, damai atau moksardem, jagatita. Disinilah persaudaraan sejati dalam kehidupan kita. Kemudian rohani kita, moksa niskala, manunggaling, kaulo dan gusti. Di sini kebahagiaan sejati. Sudah tidak ada ikatan dari duniawi. Di sini kebahagiaan sejati, suka tanpa wali duka. Tanpa kesadaran itu, moralitas dan spiritualitas itu semu. Kita berpura-pura saja bermoral dan berspiritual. Kalau tanpa kesadaran itu, karena itu adalah landasan dari spiritualitas dan moralitas. Mari kita sadari betul bahwa semua ciptaan Tuhan terdiri dari tiga itu. Inersi, kecerdasan, dan materi semesta. Itu juga dalam sastra Hindu juga disebutkan, dalam Bhagavad Gita sudah disebutkan. Wahai umat manusia, ketahuilah bahwa aku adalah rasa yang ada dalam air. Air itu juga punya energi semesta, kecerdasan semesta, dan juga punya materi semesta. Materi itu air. Rasa itu adalah energi semesta. H2O, rumus H2O, itulah kecerdasan semesta. Cahaya pada matahari dan bulan, itu adalah aku. Sasa suci pada Weda, itu adalah aku. Itu adalah energi semesta. Aku angkasa. Aku adalah energi Purusa Atman di dalam diri setiap manusia. Sadarlah kita bahwa dalam diri kita ada energi semesta, ada Atman, energi Tuhan. Tuhan berada pada semua ciptaannya yang disebut energi semesta. Sehingga universalitas dari teologi Hindu, ini universalitas, kita selalu berbicara Om Sarwa Santi. Ya Tuhan, semoga semuanya damai, sejahtera untuk seluruh ciptaan. Kita berdoa untuk seluruh ciptaan, bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk golongan kita. Enggak. Oh Tuhan, semoga damai di langit, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai di tumbuh-tumbuhan, damai para dewa, dan damai semua elemen alam. Damai di mana-mana, damai di luar dan di dalam. Semoga semua hidup dalam keadaan damai. Jadi itulah sebetulnya inti dari kesadaran spiritual dan moralitas itu, sehingga damai di mana-mana. Ini kesadaran kita terhadap Sanatana Dharma. Sanatana Dharma ini sumber dari kecerdasan sejati atau kecerdasan semesta tadi. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dan persaudaraan sejati. Yang isinya apa? Di sana ada isi ilmu pengetahuan spiritual atau kecerdasan rohani yang membuahkan kesejahteraan batiniah. Kemudian ada aparawidya di sana. Tadi ilmu pengetahuan spiritual, ilmu pengetahuan material mengakibatkan adanya kecasmani lahiriah. Kemudian ada tuntunan etika yang universal, yang bersifat global. Itu adalah satyam atau yang disebut pancanititing dharma. Satyam, kita harus selalu teguh dan santun menegakkan kebenaran. Kemudian selalu mengutamakan kebajikan dalam segala tindakan. Kemudian ini sangat penting, penuh ulas asih kepada semua ciptaan Tuhan. Tidak hanya pada manusia saja, kepada semua ciptaan Tuhan. Kita harus ulas asih pada semua ciptaan Tuhan. Dan kemudian ahimsat, kita tidak boleh menyakiti dan merusak, apalagi membunuh siapa dan apapun. Artinya semua ciptaan Tuhan. Dan dari sinilah kita membangun kehidupan yang santi, kehidupan yang bahagia sejati, dan persaudaraan sejati untuk seluruh umat manusia. Nah ini juga kita menggambarkan bagaimana universalitas dari
Hindu atau dari apa ajaran Hindu. Ini ada Sentratari Sutasoma. Sutasoma adalah seorang raja yang berperang tidak pernah membawa senjata. Tidak pernah dengan kekerasan, hanya dengan pangastuti, dengan ulas asih. Musuhnya tunduk dengan ulas asih. Sehingga dikatakan Surodiro Jainingrat lebur dening pangastuti. Sehingga doa dalam sastra Hindu adanya doanya pun tidak hanya wahai umat Hindu, tidak. Wahai umat manusia. Semoga Anda maju dengan niat-niat yang sama. Semoga hatimu, batinmu, dan pikiranmu sama satu sama lainnya. Sehingga Anda bisa diorganisasi, diatur secara serasi dan harmonis. Dari sloka inilah muncul tuntunan. Tuntunan etika yang sangat terkenal dalam di Hindu itu. Ada Trikaya Parisuddha, inilah integritas dari umat Hindu. Satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan di dalam bingkai. Kemudian Trihita Karana. Kita harus damai dan harmonis dengan semua ciptaan Tuhan. Para dewa itu semua ciptaan Tuhan. Kita harus harmonis. Dengan alam semesta ciptaan Tuhan, kita harus harmonis. Makhluk ciptaan Tuhan, kita harus harmonis. Tatwamasi kita sudah bahas tadi. Wasudewa Kutumbakam. Dan Om Sarwo Sukinah Bawantu. Kita selalu mendoakan semuanya berbahagia. Semuanya sejahtera. Umano Badrah Karatawayantu Wiswata. Kita sadar betul pikiran-pikiran yang baik perlu datang dari segala arah. Bukan pikiran yang tidak baik, tapi pikiran yang baik. Tapi pikiran yang arif dan bijaksana harus datang pada diri kita. Karena hanya pikiran yang arif dan bijaksana mendapatkan kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang absolut. Dan dari sinilah kita memahami betul makna arti dari Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangeva. Kita berbeda, tapi diciptakan oleh Tuhan yang satu. Kita berbeda menuju kebenaran yang satu. Kita berbeda menuju kita kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita juga di Indonesia, kita berbeda bangsa Indonesia, tapi untuk Indonesia yang satu, yang jaya. Sama, ini makna dari Bhinneka Tunggal Ika dan Tanhana Dharma Mangeva. Dan di sini juga kita sadar betul dalam sastra Hindu dikatakan, pada zaman dulu Tuhan yang Maha Esa. Jadi Hindu sangat yakin dan sadar betul bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Dan menciptakan alam semesta. Jadi tidak ada dua Tuhan. Karena alam semesta ini diciptakan hanya satu Tuhan. Dan menciptakan makhluk, apakah makhluk itu spiritual, makhluk material diciptakan, dan segala isinya. Dan Tuhan bersabda, sejahterakanlah semuanya melalui perbuatan atau kegiatan dari pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu dengan tulus bagi persembahan suciannya. Jadi kita apa yang kita lakukan harus kita lakukan dengan tulus. Persembahan suciannya. Sehingga nabinya Hindu atau salah satu nabinya Hindu, Maharishi Vyasa, itu memesankan dua hal pada kita. Berbuat baiklah kepada yang lain. Artinya kepada semua ciptaan Tuhan. Yang kedua, jangan sekali-kali menyakiti yang lain. Semua ciptaan Tuhan, kita tidak boleh sakiti. Kita sejahterakanlah semuanya itu dengan apa? Secara tulus, tanpa pamrih. Seperti halnya pohon berbunga dan berbuah. Bukan untuk dirinya, untuk yang lain, untuk kesejahteraan yang lain. Sungai pun mengalir bukan untuk dirinya. Untuk binatang, untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan. Sapi memberi susu bukan diminumnya sendiri. Adalah untuk kesejahteraan yang lain, anaknya, manusia. Dan Ibu Pertiwi memberi kekayaan. Itu adalah untuk kesejahteraan yang berkeadilan. Bukan dikeruk dengan tanpa adil sejahtera. Sehingga terjadi ketimpangan, kekayaan, dan kemiskinan senjang sekali. Gitu.
tapi harus kita gunakan secara adil dan sejahtera, hanya untuk yang lain. Dan itu pula kita harus sadar betul, manusia ini hidup dan kita dilahirkan untuk diberikan kehidupan adalah untuk kesejahteraan yang lain. Inilah landasan kalau kita punya moral dan spiritual, kita yakin betul bahwa hidup kita adalah untuk kesejahteraan yang lain. Ini kita harus melakukan niskama karma, pengabdian yang tulus tanpa pamrih. Dan itulah sebagai pintu gerbang untuk kebahagiaan dan persaudaraan semesta. Dan ini juga satu yang sangat penting dari universalitas Hindu juga. Dalam niti sastra dikatakan, pimpinan yang tidak arif dan bijaksana. Ini pesan sastra. Rohaniawan yang tidak menuntun kita untuk membentuk moral dan kebajikan. Dan guru yang tidak memberi suri toladan, tinggalkanlah. Dan juga hukum yang tidak memberi keadilan dan kebenaran. Politisi yang tidak menjaga rakyat yang tidak tulus dan bakti, tinggalkanlah. Semua itu dilandasi oleh 5 keyakinan dari umat Hindu. Keyakinan akan adanya Tuhan, keyakinan adanya Tuhan pada diri kita, itu Atman, keyakinan akan adanya hukum karma, dan keyakinan kita, keadilan Tuhan, memberikan kita kesempatan untuk lahir kembali, untuk memperbaiki karma kita. Dan juga keyakinan bahwa kalau kita sudah melepaskan diri dari ikatan duniawi, maka kita akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinamakan moksa. Dan disinilah Trihita Karana. Inilah Trihita Karana, persaudaraan semesta. Kita melakukan persaudaraan dengan para dewa. Itu ciptaan Tuhan. Jadi Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan Maha Ada. Dan kita juga harmonis dengan manusia. Apakah dia rohaniawan, apakah dia negarawan, apakah dia usahawan, apakah dia karyawan. Kita harmonis. Tidak ada perbedaan. Kita harus harmonis dan damai dan harmonis. Rukun, damai, dan harmonis. Kemudian kita damai dengan alam. Ya, ini kalau orang Kandepat itu Kandepat buta ini atau pelemahan dengan alam. Kita damai dengan bumi, air, udara, dan api. Bagaimana cara damai kita? Damai dengan alam, Hindu punya Sadkerti. Ada tuntunan bagaimana kita menjaga, melestarikan alam ini, dan tetap menjaga kesucian alam ini. Dan juga bagaimana kita menjaga keharmonis dengan umat manusia, dengan makhluk, dengan Sadharma. Supaya kita menjadi insan dharma. Dengan kebajikan itulah kita membangun persaudaraan yang sejati. Nah, spirit juga, ini spirit moralitas, spirit universalitas. Ini kalau kita ada moralitas dan spiritualitas dan sadar betul tadi akan energi, kecerdasan, dan materi itu, dan kita sadar di dalam diri kita ada ahamkara, ada musuh yang ada dalam diri kita, yang utama itu adalah nafsu, kemarahan atau ego, keserakahan, kegelapan, iri hati, dan kebodohan. Ini dengan moral dan spiritualitas itu akan dilebur oleh sadharma, sehingga kita menjadi insan dharma. Wacana kita atau bicara kita selalu bicara jujur dan bicara kebenaran. Dharma itu pikiran kita selalu arif dan bijaksana. Dharma kita harus bisa menjaga keluhuran nilai budaya kita, kebiasaan kita. Kata bernyanyi, menari, apa saja, ini budaya kita. Menjaga keluhuran budaya kita. Kemudian Dharma Yatra menjaga kesucian dan kebersihan buana agung kita, jagat agung kita. Dharma Sadhana, kita meditasi, beryoga, ini menjaga kesucian dan kebersihan buana alit kita. Setelah terjaga itulah kita bisa membangun kehidupan yang santi, kehidupan yang penuh kebahagiaan dan persaudaraan sejati. Yang umat Hindu mengatakan
kehidupan yang moksardem jagadita, rukun, damai, harmonis, adil dan sejahtera. Dan kita dari itu kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati dan persaudaraan yang sejati. Dengan apa? Tidak hanya dengan manusia, dengan alam pun, dengan sadkertih, buana kertih kita harus menjaga kebersihan dan kesucian dan kelestarian alam kita. Kekayaan alam yang ada di lingkungan kita adalah untuk digunakan secara arif dan bijaksana untuk kesejahteraan yang berkeadilan. Bukan dikeruk dengan ilegal segala macam untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga dan golongan. Tidak. Tuhan menyediakan itu adalah untuk kesejahteraan yang berkeadilan. Danu kerti kita harus menjaga kebersihan air. Wana kerti hutan dan pohon-pohonan. Segar kerti laut. Jana kerti ini adalah makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Makhluk material yang ada di alam ini. Dan atman kerti makhluk spiritual yang ada yang menjaga alam ini. Dan ini semua kita harus harmonis. Tidak ada yang bermusuhan. Karena itu sabda Tuhan. Sejahterakanlah semua dengan perilakumu dengan sebagai persembahan suci tanpa ikatan, tanpa pamrih. Dan itulah akan menimbulkan kebahagiaan dan persaudaraan yang sejati. Dan ini Hindu sangat meyakini bahwa Tuhan mewahyukan, bahwa Tuhan itu namakan kecerdasan semesta, yang umat Hindu menyebut sanatana dharma, kebenaran yang tiada awal dan tiada akhir. Dan itu mengandung parawidya, mengandung kecerdasan spiritual atau kecerdasan batiniah, dan mengandung aparawidya, kecerdasan lahiriah atau kecerdasan jasmani itu lahiriah. Dan disinilah oleh para suci, para maharesi, para nabi ditangkap dan ditafsirkan menjadi agama dan kepercayaan yang sumbernya adalah kecerdasan semesta yang diwahyukan oleh Tuhan. Tapi tergantung pada kemampuan dari manusia untuk menginterpretasikan atau mempersepsikan, menafsirkan menjadi agama dan kepercayaan. Sehingga karena agama dan negara, maka kita harus berdharma agama, berbakti kepada hukum agama. Berdharma negara, karena kita berkumpul hidup, bukan hidup sendiri, hidup bernegara, kita berbakti kepada negara. Berbakti patuh kepada hukum negara. Ingat, untuk apa? Untuk menjaga kebenaran atau menerapkan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Manusia, kita sadar sendiri, kita konsentrasi pada manusia. Manusia punya suksma sarira, budi, atau hati nurani, di sana ada suci dan luhur, punya manah, itulah tempatnya atau sumbernya kecerdasan, karya, dan kebijaksanaan. Dan inilah ketiganya adalah hamkara, ego yang negatif. Kalau ego yang positif ke atas. Kalau pikiran kita dipengaruhi nurani yang suci dan luhur, bisa juga manah kita, pikiran kita dipengaruhi oleh ego yang negatif. Mulai nafsu, kemarahan, keserakahan, kegelapan, iri hati itu. Sehingga kita harus sadar betul, karena ini manusia akan bisa berbeda. Walaupun dia mempelajari ilmu yang sama, kita dalam kelas sama, tapi mahasiswa atau murid pengetahuannya akan berbeda. Walaupun diberi oleh dosen, oleh gurunya, ilmu pengetahuan yang sama, tapi penangkapannya berbeda. Sehingga pengetahuannya bisa berbeda. Karena budi, mana, dan dipengaruhi oleh hamkara. Kalau banyak dipengaruhi oleh hamkara, penangkapannya sangat jelek sekali karena dipengaruhi oleh ego yang negatif. Kemudian kita sadar betul, kita memeluk agama yang sama, namun perilaku kita bisa berbeda. Karena penafsiran kita berbeda.
Itu sadar betul kita. Karena kita dipengaruhi oleh hamkara ini. Maka moral dan spiritual kita menghindari kita supaya manah kita, pikiran kita tidak dipengaruhi oleh hamkara, tapi dipengaruhi oleh nurani, dipengaruhi oleh budi, dipengaruhi kesucian dan keluhuran. Dan ini sebagai landasan spiritual dan moralitas itu harus sadar dan yakin betul. Kembali lagi di slide yang pertama, kita harus sadar dan yakin betul kemahaesaan, kemahasucian, kemahamuliaan, dan kemahagungan Tuhan. Yang di Hindu dikatakan Ekam Sadwipra Bahuda Wadanti. Tuhan adalah satu, tapi orang arif, bijaksana, orang suci menyebutnya dengan banyak nama. Tuhan tidak butuh nama. Hanya manusia yang menyebut dengan banyak nama. Dan memuja dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan tidak butuh pemujaan, tapi dipuja oleh manusia dengan cara yang berbeda-beda. Hanya untuk memberikan, membersihkan, menyucikan hatinya. Hati manusia sendiri yang memujanya. Nah, kita sadar betul, kalau di Hindu sadar betul bahwa Tuhan mempunyai 4 sifat yang utama. Kriya sakti, semua yang ada diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Maha Pencipta yang pernah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan Maha Mengetahui, dinamakan Jnana Sakti. Apapun kita lakukan, kita berbohong atau tidak berbohong, Tuhan mengetahui kok. Dan Tuhan sumber dari segala ilmu, ilmu spiritual dan ilmu material. Kemudian Tuhan Maha Kuasa, Prabu Sakti. Semua yang ada adalah milik Tuhan. Kekayaan yang ada pada kita, itu adalah karunia Tuhan. Kalau kita gunakan dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan aturan Tuhan, pada saatnya Tuhan akan mengambil semua itu dengan caranya sendiri. Maka kita sadar betul bahwa kekayaan itu adalah karunia dari Tuhan. Dan ini Tuhan berada di mana-mana. Pada diri kita, maka orang tua kita atau leluhur kita dulu, jangan menipu dirimu sendiri. Jangan membohongi dirimu sendiri. Karena orang lain bisa kamu bohongi, tapi dirimu sendiri tidak bisa kamu bohongi. Karena di dirimu itu ada Tuhan. Dalam dirimu itu ada energi semesta. Dalam dirimu itu ada kesejahteraan semesta. Nah, di sini dikatakan Satyam, kalau di Hindu Satyam, Siwam Sundaram. Energi semesta atau Tuhan, kejahatan semesta agama, itu akan berbuah kebahagiaan dan persaudaraan sejati. Kalau kita meyakini keesaan, kesucian, keluhuran, keagungan Tuhan, dan kemuliaan dan kesucian agama, kemudian disitulah spiritualitas dan moralitas kita tumbuh. Dan di sanalah kita akan bisa menghasilkan kebahagiaan dan persaudaraan yang sejati. Sanatana Dharma, ini tadi kebahagiaan, agama, menjadi agama dan kepercayaan. Itu dari kecerdasan semesta. Ada terdiri dari kecerdasan rohani, sehingga kecerdasan rohani terjemahkan sekarang menjadi kecerdasan spiritual dan moral, SQ. Kemudian kecerdasan jasmani diterjemahkan sekarang menjadi IQ, intelektual, kecerdasan intelektual atau IQ, dan juga kecerdasan sosial dan kecerdasan budaya. Itulah maka di Hindu dikerangkakan agama, filsafat, etika, dan ritual. Ini adalah menyucikan pikiran, menyucikan perkataan, perbuatan, menyucikan laku, dan ini ritual ini adalah landasan moral dari keluhuran seni dan budaya. Disinilah kita membiasakan perilaku yang luhur dan budaya, karena harus ada seni dan budayanya, ada indahnya. Makanya kita selalu melakukan ritual-ritual yang indah, didampingi dengan seni budaya yang punya nilai yang luhur. Nah, di sini kita harus sadar betul bahwa kita berada di bawah langit yang sama. Namun kita melihat cakrawala yang berbeda-beda. Ini kita sadar betul bahwa
Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita berada di bawah langit yang sama, tapi cakrawala kita berbeda. Ini adalah kebenaran kita mengikuti kebenaran atau kecerdasan sejati yang luhur. Ini di Hindu dikatakan Dharma Raksati Raksita. Yang santun dan teguh menegakkan Dharma atau menegakkan kebenaran, maka dia dilindungi oleh Dharma. Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti berakhir dengan kemenangan. Ini dilaksanakan oleh Rama. Rama pada zaman Treta Yuga, Rama raja yang arif dan bijaksana, santun dan teguh menegakkan Dharma agama dan Dharma negara. Dia menang dalam peperangan melawan Rahwana, raja yang serakah. Dan kemudian juga Pandawa ini pada zaman Treta Yuga, dia menang perang Bratayuga karena dia menegakkan itu energi dan kecerdasan semesta. Dan diri moral dan spiritual kita terus teguh memegang. Dia bersama-sama, lihat gambar pertama ini. Dia bersama-sama 5 selalu berbahagia dan bersaudara persaudaraan semesta atau persaudaraan sejati. Dan juga dalam keadaan terbuang, gambar yang paling bawah itu, pada zaman terbuang ini dia memimpin pada zaman di atas. Dia pada saat dia terbuang pun tetap rukun, damai, dan harmonis, selalu melaksanakan, semua dilaksanakan dengan tulus. Itu adalah Pandawa. Dia menegakkan betul. Dia sadar betul dirinya energi semesta, materi semesta. Dalam ini, bagian sejati karma yang baik. Nah, kita hidup berkarma yang baik. Karma yang baik itu karma yang secara batin dengan hal-hal yang dunia, dan dia menyatu dengan kesadaran spiritual dengan Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Agung, sehingga dia mencapai kebahagiaan suka tanpa wali duka. Jadi ada kecerdasan semesta di manusia. Bisa dia bersifat manusia, bijaksana, tapi pernah tidak bahagia, senang dan tidak senang, itu baik dan buruk, penuh ulas asih, bagaikan manusia ini disebut manusia. Juga dia berkata duniawi, batu dan emas itu sama, pujian dan cacian itu sama. Itu dia perilaku suci luhur bagikan dewa. Itu disebut dewa. Dia perilakunya jahat bagikan raksasa, pramurka, dipengaruhi oleh Sadripu tadi, itu dinamakan Butaya. Jadi manusia walaupun dia mempunyai agama apapun, dia yang mengatur gitu. Dia bisa menjadi dewa ya, jadi dewa bersifat suci, luhur, manusia bijaksana, kemudian ini bisa bersifat sebagai buto. Ini adalah kecerdasan semesta, bagaimana dia menerapkan, menggunakan kecerdasan semesta. Tapi dia bisa terdistorsi karena ego negatifnya. Nafsu, kemarahan, kemarahan itu bisa berdistorsi menjadi buteyo itu. Sehingga kalau dia bersifat ini masuk neraka. Dan tanpa ada sama kata dunia. Makanya batu dan emas dianggap sama, cacian dan pujian itu sama, maka dia dinamakan biksuko atau dia sufi, kan moksa. Jadi masuk ke alam moksa. Kalau manusia masuk, kita dalam mengenal moksa, kembali kepada alam Tuhan, alam dewa, ini di alam dewa, surga, kemudian ini alam neraka, alam kesengsaraan. Ini adalah hukum karma. Ini adalah hukum karma. Hukum karma bukan menjadi ini. Karena Tuhan sudah membentuk kecerdasan semesta, diberikan energi untuk kesadaran
supaya Tuhan menyadari betul hukum karma. Hukum manusia ini, karena manusia sudah terdistorsi tadi oleh ego yang negatif tadi, oleh nafsu, oleh keserakahan, oleh kemarahan. Mau hukum manusia itu sering dikatakan hukum yang terbelenggu oleh kepentingan duniawi. Sehingga kebenaran yang dicapai kebenaran yang parsial. Karena dibebani oleh berbagai kepentingan duniawi. Hanya berbuah pembenaran, bukan kebenaran. Pembenaran. Keadilan, kebahagiaan, persaudaraan yang semu. Seperti Rahwana gitu. Rahwana, Raja Rengka yang murka, serakah gitu. Dhritarashtra juga, raja yang buta di Mahabharata, matanya buta dan hatinya juga buta. Duryodhana, sombong, angkuh, dan mabuk tahta, ini semua ikatan duniawi. Sakuni dia pinter, di bangsa Arya paling pinter. Tapi karena dia punya rasa dendam, adiknya dikawinkan, dipaksa kawin oleh Bisma dengan Dasarata yang buta, maka dia dendam pada Bisma. Sehingga kecerdasannya digunakan untuk kebencian, kelicikan. Dan begitu juga hukumnya manusia yang penuh dengan ikatan ini, ikatan dunia. Bisma pun, Maharishi yang bijaksana, itu terjebak oleh sumpahnya sendiri. Sumpah dan janjinya. Sumpah itu pun terjadi karena ikatan duniawi. Resi Drona itu guru besar di bidang peperangan dan di bidang ilmu spiritual dan moralitas, itu pun terjebak ya kerajaan yang sangat pintar dengan hukum tata negara. Ini tidak ada yang mengalahkan dia. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, terjebak oleh tugas dan jabatannya. Karena di bawah raja harus mengikuti perintah raja. Walaupun dia tahu di depan matanya Drupadi ditelanjangi di sana depan matanya. Depan Resi Bisma, di depan tidak bisa berbuat apa karena sudah terjebak ini. Begitu juga pertandingan dadu yang sudah licik, sudah ketahuan, tahu dia semua ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena terjebak oleh duniawi itu. Terjebak oleh kepentingan itu. Itu yang terjadi. Dan ini nasihat dari seorang pujangga, ini pesan dari pujangga. Perlu dibaca ini, sedih sekali hati seorang pujangga apabila ia melihat kemunafikan. Itu yang terjadi. Pura-pura gitu. Kemunafikan orang-orang di sekitarnya. Mulut mereka manis, tampaknya melayani masyarakat, padahal mencari keuntungan pribadi. Perilaku tanpa kesadaran, ini sudah kehilangan kesadaran terhadap energi dan kecerdasan semesta ini. Tanpa kesadaran, tanpa kebijaksanaan, hanya menimbulkan kekacauan. Sehingga munafik, kecerdasan hanya untuk keuntungan pribadi, kemudian tanpa kebijaksanaan akan berbuah kekacauan. Itu pesan dari seorang pujangga. Ini kita sadar betul, pesan juga, 9 pesan peringatan dari seorang pujangga. Peringatan seorang pujangga, kita hati-hati. Akan banyak muncul, banyak ada pengasup dan pemecah belah NKRI. Dan yang kedua, pengadu domba lewat agama. Dan juga 3, pengasup untuk melawan pemerintah. Dan juga ada yang mengatasnamakan Tuhan dan agama untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dan juga perusak dan pelanggaran hukum. Dan memutarbalikkan hukum. Dan juga hati-hati dengan rentenir, tengkulak, dan pinjol sekarang. Kemudian hati-hati juga pengeruk dan pencuri sumber daya alam. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Banyak sekali ilegal orang mengeruk kekayaan alam itu. Ini sehingga alam itu terjadi, bencana alam itu akibat dari ini karena alam mencari keseimbangannya sendiri karena sudah banyak yang dikeruk dengan cara yang tidak arif dan bijaksana. Bandar narkoba, koruptor, mafia, judi online. Ini hati-hati. Ini pesan dari pujangga kita. Dan juga sifat laku kita pada era masyarakat 5.0 dan artificial intelligence, banyak kita egois, miskin etika dan sopan santun.
Coba kita rasakan, ada nggak seperti itu? Gitu? Merasa paling benar, tidak peduli lingkungan, mau menang sendiri. Memakai media massa dan media sosial ini tanpa etika dan tanpa bisa berbagi. Yang kaya tidak mau memberikan kepada yang miskin, tahu juga yang miskin tidak makan aja tidak bisa, kekayaan sudah luar biasa, tidak peduli, tidak mau bisa berbagi. Mementingkan diri sendiri, keluarga, kelompok, dan golongan. Suka kekerasan, suka konflik dan dendam. Bebas dan suka perubahan. Hilangnya rasa simpati dan empati. Suka berbohong. Banyak juga di media-media sosial itu isinya hoaks saja. Merasa paling benar. Tidak setia pada janji dan sumpah. Sekarang bersumpah, besok sudah dilanggar. Sekarang berjanji, besok sudah dilanggar. Kemudian menutupi masalah dengan pembenaran. Bukan kebenaran, tapi pembenaran. Yang salah ditutupi dengan pembenaran. Kemudian yang ke-12, sombong, angkuh, mabuk dengan kepentingan duniawi. Dan kondisi seperti ini rawan sekali konflik dan perpecahan bagi bangsa yang bineka ini. Maka dipesankan kepada oleh para pujangga seperti itu. Ini yang terjadi, ini yang kita hadapi. Dan kita sadar dan yakin betul hukum karma itu tidak sekedar seperti tadi yang dijelaskan. Ada tambahannya. Jika kesalahan ditutupi dengan pembenaran, maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sekarang dia salah, tidak dihukum, diberikan pembenaran. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Besok dicari cara jalan sendiri, dia pasti akan dihukum. Itu adalah karena kebenaran akan bisa mencari jalannya sendiri. Itu adalah hukum karma. Dan kita di sini punya enam apa namanya masa atau free bomber yang lahir ini mengakibatkan terjadinya konflik sosial atau paradoks sosial. Yang tua-tua moralitas dan arif dan bijaksana. Yang muda-muda post generasi Z dan generasi Z, Y dan X ini perlu kebebasan dan kecerdasan. Yang tua-tua membutuhkan kepatuhan dan kesantunan. Ini membutuhkan hak asasi dan demokrasi. Selalu berbicara hak asasi dan demokrasi. Melanggar kepatuhan dan kesantunan. Kemudian yang ini generasi tua membutuhkan kelestarian budaya. Ini adalah perubahan budaya. Lebih menyenangkan budaya luar dibandingkan budaya dalam. Budaya yang kita miliki. Kemudian ini bersifat tradisional, ini modernisasi dan digital. Yang ini adalah patriotik, sikapnya patriotik, ini adalah pragmatik. Dan di sini kalau ini yang terjadi, makanya terjadi paradoks sosial antar generasi. Kalau ini yang terjadi, kalau ini tidak diperbaiki, tidak dikembangkan sumber daya manusia kita, maka kita akan tidak mendapatkan bonus demografi tahun 2030. Yang kita dapatkan adalah beban demografi. Karena kita punya orang-orang yang banyak, pinter, tapi tidak bermoral, tidak berspiritual. Akan menjadi kayak Sapuni menjadi gitu. Maka ini kita tata sumber daya manusia yang bermoral, berspiritual, yang punya kecerdasan spiritual dan kecerdasan moral. Ini. Dan juga kita harus paham betul kebahagiaan sejati. Bukan hanya kebahagiaan fisikal. Harus kebahagiaan spiritual, kesadaran spiritual, kesadaran emosional. Karena kekayaan itu saja tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Data bunuh diri ini, Singapura 11,2 per 100.000 orang. Kemudian Amerika 16,1 per 100.000. Swiss 14,5 per 100.000. Jepang 15. Banyak sekali. Sedangkan penghasilannya ini negara kaya semua. Satu tahun bisa menghasilkan 1,45 miliar. Amerika 1,3 miliar. Swiss 1,7 miliar. Jepang 0,75 miliar. Kita jauh sekali dari sini. Tapi ini artinya tidak menjamin kesejahteraan jasmani, memberikan ini harus ada kesehatan spiritual dan emosional. Nah ini pesan Sang Pujangga juga. Ini pesan Sang Pujangga, pemimpin harus arif dan bijaksana. Tidak hanya pemimpin, masyarakat harus berbudi pekerti luhur.
Karena walaupun ini pemimpin Pujangga mengatakan walaupun kepala negaranya orang terbaik, panglimanya pandai, dan para menterinya serta penjahatnya cakap, tetap saja tidak dapat menghindari zaman ketidakpastian. Karena apa? Warganya terkontaminasi oleh keserakahan dan keangkuhan. Sehingga masyarakatnya juga harus berbudi pekerti luhur. Pemimpinnya harus arif dan bijaksana. Dan ini untuk itu maka tenanglah. Pujangga juga mengatakan tenanglah. Tenangkan pikiranmu. Itulah jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan. Hindarilah perbuatan yang tidak baik dan jagalah kesadaran dan keseimbangan diri. Ini yang penting, jaga pikiran, laku, dan kesadaran itu. Jaga keseimbangan dan capailah kebahagiaan yang sejati. Ini jangan tergiur oleh iming-iming materi. Ini apalagi mau pemilihan gitu, pemilu atau apa, jangan tergiur oleh iming-iming materi, karena itu merusak kebahagiaan dan persaudaraan sejati. Itu yang terjadi. Ini juga bersabarlah selalu. Jangan tergiur oleh godaan dari mereka yang memberikan iming-iming keuntungan materi. Ini tenang, sabar, tulus, tanpa pamrih. Jangan tergoda iming-iming dunia begitu. Nah sekarang hukum manusia, hukum yang disusun sering karena dipengaruhi oleh tadi nafsu, ego, keserakahan, iri, dengki, dan selainnya itu 6 musuh itu tadi. Sehingga hukum yang disusun oleh manusia sering terikat oleh kepentingan itu. Kemudian nafsu, kemudian ego, kemudian keserakahan, ambisi, harta, semuanya itu. Sehingga keadilan yang dicapai, kebenaran dicapai ada tidak semu, tidak sejati, tapi semu. Tidak menghasilkan kebenaran dan keadilan. Nah sini kalau penegak hukum terjebak oleh kepentingan, tergoda duniawi, tidak akan dapat mengungkap kebenaran dan tidak bisa memberikan keadilan yang sejati. Kalau sudah penegak hukumnya terjebak oleh duniawi. Dan begitu juga pembuat hukum. Kalau pembuat hukum terjebak oleh kepentingan, tergoda oleh duniawi, tidak bisa menghasilkan hukum yang berkeadilan dan berkebenaran sejati. Inilah peluang untuk kebenaran, bukan pembenaran, bukan kebenaran, hanya untuk pembenaran. Jadi hukum hanya untuk pembenaran, bukan untuk kebenaran. Dan disinilah dibutuhkan pengendalinya apa? Kesadaran dan keyakinan akan energi semesta dan kecerdasan semesta itu moral dan spiritual. Ini yang dibutuhkan. Jadi penegak hukum dan pembuat hukum ini yang paling utama harus dilandasi oleh moral dan spiritual. Nah, ini bagaimana kita membentuk moral dan spiritual ini. Ini adalah pesan-pesan ini dinamakan kereta dharma, kereta yang berjalan di jalan dharma, di jalan yang benar. Dengan cara yang benar menuju yang benar. Jadi kereta harus berjalan di jalan yang benar, dengan cara yang benar menuju yang benar. Dia terdiri dua keretanya ini, dua kakinya, rodanya. Rodanya itu harus artinya dia harus mampu mengatasi godaan yang datang dari dalam dirinya. Dan roda yang satunya lagi, dirata tadi Sauraja, dia harus bisa mengatasi godaan yang datang dari luar dirinya. Kemudian kesama, dia harus jujur dan pemaaf. Dan bendera itu ada, dia harus santun dan teguh menegakkan kebenaran. Itu arti. Kripa dia artinya harus dermawan dan murah hati. Dan artinya dia ada adil dan tulus. Empat kudanya itu harus mempunyai keberanian untuk menundukkan musuh. Harus mampu mengendalikan diri. Harus arif dan bijaksana. Harus berbudi pekerti luhur. Dan disinilah menggambarkan bahwa pemilik kereta inilah sang energi semesta. Kusir kereta inilah kecerdasan semesta. Tanpa ada kecerdasan semesta, kusir akan tidak membawa di jalan yang benar, dengan cara yang benar dan menuju kebenaran. Tanpa ada energi semesta, kereta tidak bisa akan jalan. Dan disinilah kereta dharma. Dengan energi semesta dan kecerdasan semesta yang akan membawa manusia pada kebahagiaan sejati dan juga persaudaraan yang sejati. Karena tahu betul dia berjalan di jalan yang benar. Dengan cara yang benar.
dan menuju tujuan yang benar. Dan ini juga katakan bahwa sombong angkuh memaksakan kebenaran. Ini ada yang musuh yang datang dari luar diri kita. Jadi ada keretanya, satu musuh dalam diri kita. Sombong angkuh dan mabuk. Mabuk, sombong angkuh datang dari luar. Itu surupa atau karena kecantikan, karena harta, karena tahta, karena ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan pun orang bisa mabuk. Mabuk menggunakan ilmu pengetahuan yang tidak jujur menggunakan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa dibeli gitu ya. Dia berpihak pada yang punya saja, berpihak pada penguasa saja, itu juga mabuk. Dan karena keturunan, merasa keturunan orang kaya atau keturunan pejabat atau apa gitu. Kemudian merasa masih kuat. Dan narkoba ini, pengaruh narkoba itu sangat berbahaya sekali. Nah ini yang penting bahwa energi kecerdasan semesta akan mencari jalannya sendiri untuk mewujudkan kebenaran, untuk kebahagiaan dan persaudaraan sejati. Bagaimana dia akan berubah dari Sabta Timira menjadi Sabta Titi Kotamaning Prabu. Ini sudah di Jawa sangat terkenal juga ini. Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Andayani, Nguruk tanpa bolo, Sakti tanpa haji, Menang tanpa masyarakat, Mulat Sariro Angrasa Wani. Ini sangat penting. Inilah bisa menghasilkan kebahagiaan sejati dan persaudaraan sejati. Sehingga simbolnya Rangda, ini godaan yang datang dari luar, ini menjadi ini barong ini adalah menjadi Sabta Timira. Dari Sabta Timira menjadi Sabta Stiti Kotamaning Prabu. Ini juga dibutuhkan untuk mengembangkan spiritual dan moralitas atau kecerdasan tadi, dua kecerdasan dan energi tadi, dengan menutup 9 pintu gerbang dalam buah nalit kita. Coba di lubang bawah nalit kita, hidung 2, telinga 2, mata 2, dan seterusnya itu ada 9 lubang itu. Ini kalau kita bisa menutup 9 lubang itu, kita memasuk ke dalam sadar energi dan kecerdasan, menyelam ke dalam diri kita untuk memahami siapa sih sang diri ini. Sang diri itu adalah energi sejati atau energi semesta, kecerdasan semesta dan materi semesta. Kita sadar batur ke dalam menyerang. Kita menutup semua lubang. 9 lubang pada buah nalit kita untuk apa? Untuk masuk ke dalam diri kita. Sadar diri kita siapa. Di mana kita berada. Berjalan kemana kita. Tujuan kita apa. Itu dengan energi semesta dan kecerdasan semesta itu. Ini sehingga kita mendapat kebahagiaan sejati. Persaudaraan sejati. Kita bisa hidup jujur, teguh pada kebenaran, menegakkan kebenaran, kebajikan dan kemurahan hati, ketulusan, keluhuran budi, dan juga menjaga kerukunan persaudaraan, tanpa kekerasan, ulas asih, tanpa ikatan duniawi, persaudaraan dengan alam. Nah, di sini untuk menyambut bonus demografi, kita harus mengembangkan manusia, sumber daya alam kita mempunyai 9 kecerdasan. Tidak hanya menyambut bonus demografi, juga menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045. Ya, kita sadar betul bahwa diri kita ada 3, energi semesta, kecerdasan semesta, dan energi semesta. Inilah energi semesta. Kita harus memiliki kecerdasan spiritual. Kemudian kita harus memiliki kecerdasan emosional. Dengan kesadaran-kesadaran tadi itu akan tumbuh kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan imajinasi. Makanya film-film Jepang banyak anak-anak itu berimajinasi. Tapi kita imajinasi apa? Imajinasi yang positif, yang indah. Kemudian kecerdasan untuk berkreasi dan berinovasi. Kita selalu bisa berkreasi. Tanpa kreasi dan inovasi, kecerdasan dan energi tidak bisa kita manfaatkan untuk penciptaan. Kita harus bisa berkreasi dan berinovasi. Dan kecerdasan intelektual ini kita harus kejar pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi ini. Kemudian juga kecerdasan sosial dan budaya. Budaya kita, budaya luhur kita harus cerdas. Paham betul pada keluhuran budaya kita. Paham betul pada kondisi sosial kita. Ya. Kemudian kecerdasan hidup dan kecerdasan bekerja.
Kita harus bisa bekerja cerdas, bekerja tulus, dan bekerja keras. Dari kecerdasan inilah kita bisa menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Dan dengan arif dan bijaksana itu dan kecerdasan itu, kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kemudian kita bisa memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin bangsa. Tanpa bisa memimpin diri sendiri, tanpa bisa memimpin keluarga, tidak akan mungkin bisa memimpin masyarakat. Tidak mungkin kita menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat. Sehingga kita bisa dengan kecerdasan 9 itu kita bisa membangun bukan hanya society masyarakat 5.0 seperti apa dikatakan Jepang. Kita bisa membangun society atau masyarakat 9.0, masyarakat yang maju iptek dan punya spiritual, moral, karakter dan budi pekerti luhur. Bisa membangun kehidupan yang moksardem jagatita. Kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil sejahtera, bahagia sejati, dan persaudaraan sejati. Dan ini kesehatan rohani. Inilah menghasilkan kebahagiaan sejati dan kesehatan jasmani menghasilkan persaudaraan sejati. Dan di sini Rama, dan inilah dari mana datangnya sabda Pandito Ratu. Ratu harus selalu didamping oleh Pandito. Rama selalu didamping oleh Resi Wasita. Setiap keputusan Ratu Pandita atau Pandita Ratu. Pandita suci, bersih, jujur. Kemudian Ratu adalah orang yang mempunyai kehormatan gitu, sehingga Pandita Ratu. Kalau penasehatnya bukan Pandita, tidak ada keputusannya bersifat Pandita Ratu gitu. Sehingga yang penting ada keputusan Pandita Ratu. Kepemimpinan berasas kebajikan. Ini sinergi semesta para dewa, pemimpin berdasarkan sifat-sifat para dewa. Dan juga berdasarkan kecerdasan semesta, sehingga di dalam Menawa Dharma Sastra dikatakan orang yang menjadi pemimpin harus bisa mengikuti sifat-sifat para dewa. Dewa Indra, Dewa Wahyu, Dewa Yama, inilah dinamakan Rama, dinamakan Astabrata. Kepemimpinan Astabrata. Ini Maharishi Walmiki juga mengatakan pemimpinan harus Dasarata, Kausalya, Kekayi, Sumitra, Rama, Barata, Laksamana, Satrugana. Dasarata itu artinya bisa mengendalikan 10 indrianya. Dasarata mengendalikan 10 indrianya, dan seterusnya. Ini yang terakhir, kita beragama yang datang dari penafsiran dari Sanatana Dharma atau kecerdasan semesta itu. Sehingga kita berbeda-beda. Sehingga di sini dikatakan Anobadra Katawayanti Wiswata. Kebaikan bisa datang dari segala arah. Kita bisa mendaki dari segala arah, dari mana saja. Itulah kebaikan. Tapi ya, kita sadar betul bahwa antara kita harus arif dan bijaksana. Kita adalah Satyam, Siwam, dan Sundaram. Ya, kita yakin pada Tuhan, yakin pada kebenaran agama. Ini energi. Satyam itu energi semesta, kecerdasan semesta. Baru kita mendapat keindahan dan kebahagiaan persaudaraan yang sejati. Gitu. Ini bagaikan mendaki gunung. Ini kita mendaki gunung, banyak sekali mendaki gunung. Dia berbeda, agamanya berbeda, budaya berbeda, tapi rukun damai. Tidak ada pendengar sadar betul. Tapi walaupun waktu dia tidak mendaki gunung, mungkin dia bertengkar gitu. Tapi berlakulah kita seperti pendaki gunung. Ini saling tolong menolong kita mendaki gunung. Dari manapun bisa kita daki. Ini kita berdiskusi untuk mencari pendakian ini juga saling tolong menolong. Sudah sampai ke puncak kita berbahagia bersama. Tidak tahu, tidak mengenal siapapun. Tapi kita berbahagia bersama. Dan di sana betul-betul terjadi kebahagiaan dan persaudaraan sejati. Jadi agama itu bagaikan mendaki gunung. Kita berbeda cara, berbeda teknik, berbeda arah kita membati, berbeda juga sarana, namun semangat kebersamaan tolong menolong kita menuju puncak. Itulah persaudaraan sejati. Inilah yang harus kita terus. Inilah kita beragama. Inilah kesadaran betul Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Kita berbeda cara, berbeda
alat berbeda, strategi berbeda orang gitu. Tujuan kita sama untuk menuju puncaknya. Dan kita sadar agama bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan. Kita tidak perlu berdebat dalam pendakian, kita perlu mendaki supaya mencapai puncaknya. Saling tolong-menolong. Kemudian agama bukan pembeda, tapi agama adalah merangkai indahnya perbedaan. Jadi agama bukan pembeda, tapi merangkai indahnya perbedaan. Agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tuntunan pendakian moral spiritual, karakter, pekerti suci dan luhur, dan disinilah kita mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, ini gambar-gambar semua dari kecil kita, kemudian di tengah kita bersama-sama hidup, kemudian menuju kehidupan, di sini menuju kematian, kadang menuju surga atau menuju moksa, dan di sini kita rukun damai. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, apapun suku bangsa kita. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Dut. Mungkin perlu lama nggih. Nah, terima kasih Pak Prof. Nyoman Sutantro, luar biasa. Jadi padat sekali di tiang sampai bingung ini. Baik, Bapak-bapak dari tokoh agama, apa yang disampaikan oleh Prof. Nyoman Sutantro tadi adalah materi, energi, dan kecerdasan. Jadi bunganya adalah spiritualitas dan moralitas. Jadi energi spiritual itu adalah Tuhan. Ya. Dari energi spiritual menjadi energi semesta. Disebut tadi Sat, dan kecerdasan semesta disebut dengan Cit, dan materi spiritual disebut dengan Ananda. Yang artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Sat itu adalah kekal, Tuhan yang maha kekal. Cit itu adalah pengetahuan, Tuhan maha tahu, dan Ananda itu penuh kasih sayang. Jadi Sat Cit Ananda artinya adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi kebahagiaan yang tertinggi yang kita dapatkan. Jadi materi-materi tadi disebutkan oleh Pak Nyoman, yang diantaranya adalah Trikaya Parisuda, Tri Takarana, Satkerti, Dharma Kerti, Sadripu, Satyam, Siwam, Sundaram, Panca Pilar, Panca Serada, dan lain-lainnya itu. Dan coba dirangkum dengan berbuat baiklah kepada yang lain, ya, jangan menyakiti yang lain. Itu jadi kata-kata kuncinya. Jadi semua apa yang disampaikan itu kita sepakat untuk berbuat baik kepada yang lain, jangan menyakiti yang lain. Yang disebut yang lain itu bukan hanya manusia, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang lain itu adalah termasuk binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Kita harus berbuat yang baik dan tidak menyakiti yang lain. Mungkin itu dapat sedikit kami sampaikan karena materinya sangat padat sekali. Maka untuk itu kami sekarang menyerahkan kepada Bapak, para penanggap dari para tokoh agama. Kami coba mulai dari Bapak dari Islam, Bapak Kiai Hanan Manan. Tadi sudah kami lihat ada, ya. Pak Kiai, Pak Hanan Manan, kami persilahkan, Pak Kiai. Ya, mohon maaf, apa bisa didengar suara saya? Oh, jelas, Kiai, jelas. Oh, jelas. Oke, Jelas, Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan tanggapan. Mohon maaf, tadi memang telat, ada koneksinya yang kurang pas tadi. Alhamdulillah sudah beres. Wifi-nya juga ini catu daya untuk laptopnya ini tadi sudah beres. Keterangannya begitu gamblang, jelas, dan lengkap. Artinya tema yang dibawa ini memang betul-betul apa yang harus kita pikirkan saat ini, kondisi situasi nasional kita selaku bagian dari bangsa Indonesia. Punya pondok pesantren di mana memang kondisi saat ini dibutuhkan orang yang berjiwa kepemimpinan yang tangguh,
sebagaimana mestinya. Saya teringat dengan ungkapan dari Buya As-Sofa di beberapa pertemuan IMB dulu, waktu di pesantren As-Sofa dulu, bahwa memang dunia ini tidak akan beres kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar sudah terbebas dari segala urusan materi. Dalam arti yang sesungguhnya, yakni terbebas dari unsur-unsur kepentingan duniawiyah dalam hidupnya saat mengurusi dunia ini, bebas dari ya harta, tahta, wanita. Alam pikirannya ini memiliki kecerdasan yang sebagaimana mestinya. Bahwasannya seorang pemimpin, dikatakan pemimpin bisa memimpin itu ketika pola pikirnya itu mengikuti pola rasanya, di mana yang dirasakan adalah kepentingan Tuhannya, di mana Tuhan menciptakan alam semesta raya ini semuanya dengan cinta kasih, yang mana semuanya harus dijalankan dengan penuh cinta kasih sayang. Oleh karena itu hanya orang-orang yang memang sudah bahagia dalam arti sesungguhnya yang pada akhirnya bisa merasakan kehidupan ini sebenarnya ditata sedemikian rupa sehingga hadirnya agama di muka bumi ini benar sebagai jawaban secara konkret, tidak dalam makna syariat, aturan-aturan saja, tapi juga makna yang luas, agama dalam makna yang luas, firman yang dibawa oleh Tuhan sebagai rambu-rambu kehidupan kita sebagai manusia. Ada satu ayat yang begitu tegas disampaikan di dalam Islam itu, sebagaimana sering dikutip oleh para dai, di mana memang ini kunci dari seorang pemimpin, bahwasanya Allah itu telah menciptakan manusia ini sebagai khalifah. Khalifah fil ard, seorang pemimpin di muka bumi. Yang mana malaikat pun sempat menyanggah karena dikira manusia dengan segala perangkatnya dibalik ada nafsunya, yang manakala nafsu itu memang belum tersucikan, dipastikan belum cerdas, maka akan menjadi problem dalam kehidupannya. Tapi manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang insan, yang kamil, yang sudah sempurna, yang paripurna memang. Sebagaimana ungkapannya Allah sendiri mengungkapkan dalam Islamnya, wa il qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Suatu saat Allah telah menyampaikan pada malaikat itu, inni ja'ilun, sungguh aku telah menciptakan khalifah di muka bumi ini. Malaikat pun qalu, mereka menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah Engkau ya Allah menciptakan orang yang suka merusak di bumi ini, membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Memang itu sifat nafsu, ego, demikian. Sedangkan kami para malaikat ini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami senantiasa mensucikan dan memujimu. Qal, dijawab oleh Allah sendiri, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu, sungguh aku lebih tahu, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu wahai malaikat. Disinilah menunjukkan di balik berbagai persoalan manusia ini ada sosok pemimpin sejati. Pemimpin sejati itu adalah orang yang sudah terbebas dari sisi basyariahnya, yang sudah jadi insaniyahnya, sudah mahwil basyariah, terhapus sisi basyariahnya, sehingga hiduplah keinsanannya. Keinsanan ini dipastikan ia memiliki ciri-ciri khusus, berlaku ihsan, suka berlaku memperbaiki, jauh dari berlaku ifsad. Karena Allah sendiri menegaskan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah telah diperbaiki oleh Allah. Wad'uhu khaufa wa tama'a. Ini surat Al-A'raf kalau dilihat di Quran Karimnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh kasih sayang Allah, rahmat Allah itu sangat dekat. Kalau ingin tahu, itu sangat dekat minal muhsinin,
Ini dari orang-orang yang memang sudah memiliki laku ihsan. Berlaku ihsan itu suka membuat perbaikan-perbaikan di tengah kerusakan yang ada. Dipastikan orang-orang demikian ini adalah orang-orang yang secara ruhaninya sudah memahami bahwa diri dengan alam semesta raya ini tidak ada keterpisahan, keterbelahan. Karena dalam ungkapan tasawuf sendiri juga diungkapkan al-insan, manusia, insan yang sudah benar-benar sebagai manusia paripurna itu adalah alamun sohir. Itulah alam kecil. Wal alam insanun kabir. Sedangkan alam raya semesta dengan segala rahasianya ini adalah manusia kecil. Artinya antara makrokosmos dan mikrokosmos ini satu paduan, di mana unsur-unsur dalam diri manusia itu sebenarnya sama halnya dengan unsur-unsur alam itu sendiri, sebagai citra Tuhan semesta dengan segala warna, asma indahnya, sifat-sifat mulianya, sifat-sifat mulia dan kesempurnanya. Orang-orang demikian ini yang dibutuhkan saat ini. Yang pola pikirnya ini sudah tersucikan oleh anasir-anasir buruk. Hal-hal unsur-unsur yang bersifat hewani, hayawani, bahkan lebih ingin memberikan perhatian penuh. Sebagaimana suatu hadis Rasulullah Nabi Muhammad sebagai pemimpin agung umat Islam memberikan contoh dengan ungkapan man ghorosa urusan, siapa yang menanam satu tanaman di mana fa'akala minhu insanun, yang ini dinikmati oleh manusia, au hayawanun au toirun, dinikmati oleh orang-orang yang bersifat kebinatangan, atau bagaikan burung yang artinya sebagaimana burung, baik ini dalam arti makna hewan yang punya atau sifat kebinatangan yang seenaknya sendiri, atau seperti burung yang secukupnya, kana lahu sodaqoh, maka itu menjadi sedekah. Artinya memang dibutuhkan orang-orang yang pemimpin-pemimpin agung di muka bumi ini yang bersifat ihsan. Walaupun rusaknya bagaimanapun, harus ada sosok-sosok pemimpin yang tak peduli apapun kata dunia. Yang penting apa yang baik menurut Tuhan kami jalankan dengan sepenuh hati. Apa yang tidak baik menurut Tuhan akan kami hindari dan berusaha menebarkan semuanya ini terus-menerus tiada lelah demi menuju lillah. Artinya memang tidak mudah. Dunia ini tempatnya fitnah, tempat ujian, musibah, bala dan segalanya. Tapi bukankah masih ada wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini, orang-orang yang punya kesadaran tinggi untuk mengajak siapapun kembali taubat, bahwasanya hidup ini tidak boleh sia-sia. Hidup ini harus dijaga kelestarian alam dan segalanya. Karena sesungguhnya kerusakan apapun di muka bumi ini dipastikan itu terlebih dahulu rusak oleh penghuninya. Karena selama penghuninya yang lebih utama pasti manusia. Ini orang-orang baik, orang-orang yang inilah istilahnya perang sepanjang masa antara hak dan batil. Ahlul hak, orang-orang yang membela Allah, orang-orang yang berketuhanan, ketika ini berserikat atas nama Tuhan, siapapun orangnya, apapun agamanya, selama bervisi ketuhanan, menjaga alam semesta ini sebagaimana mestinya, manggul tapi saling menanggung beban, bulan sebagaimana IMP ini, saya yakin masih ada harapan kehidupan ini akan berjalan baik-baik saja, kecuali memang sudah saatnya kiamat. Memang sudah tercerabut kesadaran manusia ini, saking rusaknya barulah kiamat terjadi. Saya yakin selama ada Pak Sutantre, ada saudara-saudara yang lain ini berkumpul di IMP, semuanya kesadaran-kesadaran kecil akan dibuka, sehingga kita berkumpul atas nama sebagai anak bangsa, sebagai
umat beragama, sebagai orang yang bertuhan, insya Allah dunia ini akan damai. Dan memang dibutuhkan kebahagiaan. Syarat mutlak pertama harus bahagia dulu, baru sukses bisa kita raih. Mohon maaf saya juga panjang karena sekalian mohon pamit, sebentar lagi waktunya hari kami kumpul dengan jamaah. Ini juga kami relay untuk seluruh jamaah ngaji yang ada di sini. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf Iya, ya. Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai Manan, di mana tadi beliau sudah menyampaikan adalah pemimpin yang baik, ya, pemimpin dunia yang agung, yang penuh dengan kasih sayang. Ya, ini prinsipnya. Jadi penuh dengan kasih sayang. Nah, Pak Kiai, terima kasih sudah melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nyoman Sutanto yang sudah sempurna, dilengkapi menjadi sudah paripurna. Ya, terima kasih Pak Kiai. Dan untuk selanjutnya kami penanggap dari Buddha, Romo Agus Suyanto. Kami persilahkan, Romo. Terima kasih Romo Agus. Pak Ketut. Ya, salam semua saudara. Malam semua saudara. Dari tadi itu saya keluar masuk karena sinyalnya mungkin kurang bagus di tempat saya. Ya, terima kasih Pak Ketut. Paparan dari Prof. Tantre, kemudian penyempurnaan dari Gus Manan. Gus, ampun ngantuk, sebentar lagi ketemu jemaah. Oke. Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja mungkin. Pernah saya itu ditanya kalau orang Buddha itu doanya apa ya? Kami ini umat Buddha ini lebih mengutamakan laku. Jadi kalau urusan doa itu gampang saja. Kita bawa kita. Semoga bahagia. Nah, lantas berbahagia karena itu di dalam agama kita pada laku. Sinyalnya tidak bagus. Dia sinyalnya putus-putus. Oh, lepas kelihatannya. Lepas ya. Baik. Tapi kami lepas dulu, ya, Pak Romo Agus Suyanto. Mungkin betul-betul sinyalnya tadi beliau mengatakan keluar masuk, jadi sinyalnya betul-betul tidak bagus. Kami selanjutnya dari Konghucu, mungkin Pak Junarto, karena Pak Johan Yajudan tadi Yudan tidak bisa hadir, Pak Junarto kami persilakan. Baik, selamat malam, salam semua saudara. Terima kasih atas pencerahannya pada malam ini dari agama Hindu, Pak Nyoman. Saya setuju bahwa agama dalam iman kita masing-masing adalah bimbingan menempuh jalan suci kita masing-masing sesuai dengan agama kita. Saya ingin mencermati bahwa ada perbedaan sedikit antara agama dan spiritualitas. Agama membuat kita menunduk, ya mungkin sesuai dengan aturan-aturan kita masing-masing. Tapi kalau kita bicara spiritualitas, membebaskan kita bebas. Agama dalam pengertian yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita sering memisahkan kita dengan agama lain. Padahal dalam inti agama itu sendiri kan saya rasa semua mesti kita sama ya. Dalam iman kita, di 4 penjuru
lautan adalah kita saudara. Lain halnya kalau kita lihat di sisi spiritualitas. Di sisi spiritualitas sering hubungan kita dan menyatukan segalanya. Dan satu pandangan saya lagi bahwa kalau kita bicara tentang agama, agama itu kita pandang sering ada di luar. Tapi kalau kita bicara spiritualitas, agama itu ada di dalam diri kita masing-masing. Inilah yang menurut saya perlu kita cermati, dan saya beruntung di EMP ini, Indonesia Merayakan Perbedaan, kita menyamakan persepsi kita masing-masing, kita tidak mempermasalahkan agama kita benar-benar di dalam jagungan ini adalah merayakan perbedaan. Itu menurut saya yang harus kita pegang teguh, dan kita harus selalu guyup, kita harus selalu bersilaturahmi di dalam jagungan online ini. Terima kasih semuanya, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Yunarto sudah menyampaikan tanggapannya dari pengunjung. Jadi apa yang beliau sebut tadi adalah agama ada dalam diri kita, ya, ada agama. Dan juga Pak Standro juga menyebut tadi adalah Tuhan juga ada dalam diri kita. Jadi untuk selanjutnya saya kembali ke Romo Agus, Yanto, mungkin sudah bagus sinyalnya Romo. Kalau belum, coba saya dari Katolik, mungkin ada yang bisa memberi tanggapan karena saya belum tahu ini. Coba dari Katolik mungkin Bapak Ibu. Ya dari. Atau dari Kristen. Dari Katolik sepertinya belum ada ini, Pak. Belum ada. Dari Kristen, Mbak Ulan. Dari Kristen dengan Pendeta Andri juga tidak, belum bergabung. Saya kalau mungkin gitu saya dari peserta enggak apa-apa, misalkan ada dari perwakilan peserta, dari Kristen, ya. Sama kepercayaan ya, sama kepercayaan Pak Yunarto apa dulu ya yang saya kenal itu. Ya, Pak Yunarto mungkin hadir Pak, silakan. Tidak untuk balik. Pak Yunarto. Nah, kalau tidak, coba saya juga dari Hindu juga, Pak Wayan Surabo, kami persilakan. Pak Wayan masih bergabung? Oke, silakan Pak Wayan ngasih tanggapan sedikit, silakan. Swastiastu, salam. Materi yang disampaikan Prof. Tanto tadi luar biasa, udah pandang dari sudut mikrokosmos, makrokosmos itu semua sudah terurai dengan baik. Namun sebagai aplikasi daripada apa yang dibicarakan oleh para tokoh-tokoh agama sebagai pembanding tadi, saya ingin menyampaikan sebuah cerita saja, cerita bahwa energi semesta dan energi yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan prana. Prana itu adalah nilai ketuhanan itu sendiri. 2 hari yang lalu kebetulan di rumah ada tukang, dan sebagai biasa saya kadang bolong juga gitu, jam 4 itu terbangun,
melakukan puja bakti, persembahyangan. Setelah sembahyang jam 5, kebiasaan saya memberi sarapan burung gereja yang ada di depan rumah yang begitu banyak sekali. Burung-burung itu juga makan pagi-pagi sekitar jam 5:30 itu banyak sekali. Nah, 2 hari yang lalu, sebagai kaitannya cerita ini dengan energi semesta, 2 hari yang lalu ketika tukang bekerja itu saya datang pulang ke rumah, sampai di rumah ternyata anak burung yang sarangnya itu ada di pohon pisang di depan rumah itu terbang masuk ke rumah dan ditangkap oleh tukang. Saya bernego untuk melepaskan anak burung ini begitu lama sehingga burung itu dilepas. Nah, ketika kita malamnya, nah cerita itu ini keterkaitan terintegrasinya energi alam semesta dengan alam mikro ini. Malamnya saya bermimpi didatangi 2 burung, anak dan induknya itu datang yang satu hinggap di anaknya itu hinggap di tangan kiri dan induknya itu mboknya itu hinggap di tangan kanan. Begitu sampai terbawa dalam sebuah mimpi. Itu berarti bahwa energi kita itu pertanda daripada hal itu bahwa energi kita, kendatipun energi manusia, energi tumbuh-tumbuhan, dan energi binatang yang disebut dengan prana itu sendiri, itu terintegrasi dan terhubung. Umpamanya kalau ada seseorang yang tidak senang dengan seseorang dan ngerasani, itu akan terhubung. Yang disebut dengan karma yang sudah terbahas oleh Prof. Nyoman tadi, yaitu karma dan berakibat pahala atau buah daripada perbuatan itu sendiri. Nah, terlihat daripada ilustrasi cerita, fakta, testimoni saya tadi itu ketika kita membantu anak burung dan melepaskan anak burung itu ternyata induknya sangat senang sekali, itu sampai terbawa dalam sebuah mimpi. Betapa dahsyatnya energi semesta dan energi yang ada di dalam diri kita, dalam diri binatang, dan dalam diri tumbuh-tumbuhan itu terkait semuanya. Nah, inilah hanya sebuah cerita saja betapa energi semesta itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam energi prana yang ada di dalam diri kita. Orang yang melakukan selalu perbuatan baik itu akan berakibat baik juga teraplikasi dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita sebaliknya juga seperti itu, bahwa hasil yang kita nikmati ini adalah merupakan sebuah pahala daripada apa yang kita kerjakan. Dan ketika kita melihat situasi negara dalam saat ini, seperti telah tadi sudah disinggung oleh Gus Anam ya, bahwa permasalahan penyakit masyarakat terkait dengan judi online yang ada sekarang ini merupakan sebuah energi yang sangat buruk yang harus diselesaikan oleh negara itu sendiri. Bagaimana caranya? Penyakit masyarakat judi online ini harus segera dihilangkan dari bumi kita, kendatipun tidak 100% bisa hilang gitu. Jadi kita sudah ditinggali sebuah cerita, tadi dikatakan di dalam cerita Mahabharata yang merupakan zaman dua para yuga, zaman ketiga, bahwa kita melihat bahwa keterkaitan energi semesta dengan energi yang ada di dalam diri kita itu adalah terintegrasi, terhubung dengan baik. Dan barang siapa yang mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar dan mereka yang selalu menyakiti makhluk lain,
itu dia tidak akan pernah bahagia hidupnya, tidak akan pernah damai hidupnya di dalam dunia ini. Nah itulah betapa keterkaitan terintegrasinya energi yang ada, prana yang ada di dalam makrokosmos atau energi, bahasa Sanskritnya itu adalah prana, sedangkan energi itu ada bahasa modern sekarang ini, itu sangat terintegrasi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Wayan. Jadi sudah melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman, Om Sutantra. Coba saya kembali ke Romo Agus Suyanto. Lihatnya masih ada. Silakan Romo Agus. Ya, silakan Romo Agus. Terima kasih, terima kasih. Memang betul-betul sinyalnya kurang bagus ya. Iya, soalnya saya lagi di daerah ini, Pak Ketut. Oh, begitu. Ya, lagi di tepi laut, jadi sinyalnya kurang begitu bagus. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit saja tadi yang mungkin terputus. Nah, kalau umat Buddha itu doanya semoga semua makhluk berbahagia. Lantas bagaimana supaya bahagia? Umat Buddha lebih ditekankan pada laku atau perbuatan. Nah, perbuatan apakah yang harus dilakukan untuk membahagiakan semesta ini? Nah, jawabnya adalah menabur kebajikan. Jadi taburlah kebajikan, maka kebahagiaan yang akan kau petik. Menabur kebajikan, memetik kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu saja yang perlu saya tambahkan sedikit. Tadi yang terputus. Terima kasih Pak Ketut. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Nah, terima kasih Romo Agus Suyanto. Jadi beliau adalah, doanya adalah semoga semua makhluk berbahagia. Jadi beliau raja di Buddha adalah mementingkan laku atau perbuatan gitu deh. Jadi apa yang dilihat memang di masyarakat itu meskipun pintar gitu ya, tidak lihat, tapi dilihat adalah lakunya, apa yang dia lakukan. Itulah yang dilihat sama masyarakat. Terima kasih Romo Agus Suyanto. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Junarto dari kepercayaan. Pak Junarto, silakan. Lihat masih ada kok. Tidak anu ya. Mungkin bisa ke ini silakan. Pak, sesi pertanyaan. Mungkin barangkali ada peserta yang bertanya. Saya lihat ada ini yang di chat itu Pak, ada yang bertanya ini dengan Mbak Iken ini sepertinya. Ditujukan kepada pemateri. Ada istilah, saya bacakan ya Pak ya. Ya, dibacakan. Ada istilah banyak yang mendapat nasihat tapi sedikit yang bisa melaksanakan. Nah, itu kesalahannya di mana, Prof? Kenapa bisa seperti itu? Begitu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Prof Sutantra. Silakan Pak Prof. Banyak yang mendapat nasihat. Di mana banyak yang mendapat nasihat. Banyak yang apa? Mendapat nasihat, tapi sedikit yang bisa melaksanakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Makanya kita biasanya guru yoga atau guru meditasi itu selalu mengatakan break your mind then open your heart. Artinya buanglah egomu dan bukalah hatimu. Selama kita tidak bisa membuka hati kita, nasihat itu tidak akan bisa masuk. Dan sering-sering terjadi orang yang bertanya, sering-sering misalnya bertanya apa gitu, dia sudah punya jawabannya sendiri. Nah, ini artinya kita tidak membuka hati kita. Tidak kita melepas ego kita. Ini yang paling penting, kita lepaskan ego kita. Makanya sering kita kalau belajar
di sekolah gitu, kita belajar, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa maksudnya itu adalah membuang ego kita, musuh-musuh kita yang berada dalam diri kita, sehingga hati kita bersih, baru masuk nasihat itu. Kalau enggak itu nggak bisa masuk nasihat itu gitu. Seperti tadi dikatakan kan kita berada di bawah langit yang sama, tapi kita melihat cakrawala yang berbeda. Karena kita terbatas, dibatasi oleh musuh-musuh kita yang pada dalam diri kita. Mari kita lepaskan ego kita. Makanya kita latih dari kecil gitu. Anak-anak sudah bisa melepaskan egonya kita, sehingga bisa membuka hati. Ini yang sangat penting. Mudah-mudahan bisa memuaskan ya. Oke, terima kasih Prof. Iya. Jadi sudah disampaikan. Ada lagi Mbak Ulan, kalau saya nggak bisa melihat chat. Udah tadi yang bertanya itu gimana membuka hatinya Ya. gitu, melepaskan ego. Ya. Oh ya. Membuka hatinya, kita menyerahkan diri kita untuk menerima segala. Biasanya kalau tidak menerima, kita bertanya, tidak mau menerima jawaban, ya Iya. nggak bisa membuka hati kita gitu. Iya. Bukalah hati kita gitu. Ya, cintailah sesuatu gitu. Kalau kita sudah mencintai, biasanya Maulan kita takut pada orang malam itu, takut dia malam kalau dia sudah menuju mencari ke rumah pacarnya walaupun gelap-gelap berani dia, gitu kan. Pengalamannya Prof ini kayaknya nih. Iya, Gelap-gelap ini. itu membuka hati itu berarti kan, harus membuka hati kita sehingga Iya, apapun akan membuka masuk hati. gitu. Betul, Prof. Hilangkan ego. Oke. Ya. Untuk yang pertanyaan di chat Zoom sepertinya cuma itu Pak. Mungkin nanti Ini ada yang satu, ya. mau raise hand untuk menyampaikan langsung secara langsung pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu bagi para peserta. Ya, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ingin ada bertanya pertanyaan boleh, atau ingin yang berpendapat, menambahkan juga boleh. Silakan. Ini banyak beberapa dari ini loh ini. Dari mahasiswa ini juga. Silakan Mbak, Mas ini yang sudah menyimak dari tadi. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini sebenarnya waktu kita sudah lewat juga sih Pak Ya. Gotong. Tadi soalnya Prof Sutantra panjang banget ini ya penjelasannya sampai detail jelas gitu ya Prof ya. Tapi para peserta ini pada minta materinya Prof. Nanti bisa minta tolong dikirim. Ada di Pak Ketut sudah ada juga. Ya, nanti saya kirim Mbak Ulan. Oke, baik, karena akan saya bagikan ke para peserta nanti. Saya bikin Mbak Ulan. Ya Pak Gimana? Wayan, silakan. Pak Wayan, gimana Pak Wayan? Tambahkan sedikit. Oh iya, monggo Pak Wayan. Ajaran agama secara keseluruhan, apapun agama dan keyakinan kita itu sangat mulia sekali, sangat suci sekali, sangat benar sekali. Tetapi umat manusia sangat sedikit yang bisa kita laksanakan, gitu ya. Apa yang disajikan oleh Prof. Nyoman Sutantra tadi tentang 4 zaman yang telah terbagi dengan baik itu, dengan sempurna. Ketika zaman Kali atau Kali Yuga, zaman terakhir sekarang dikatakan adalah zaman besi. Besi itu gampang sekali karatan, dan bahkan besi itu habis karena karatnya sendiri. Jadi sangat terkait sekali betapa pintu hati kita ini jangan ditutup tapi dibuka seperti Prof. Chandra katakan tadi. Kalau pintu hati kita kecil terhadap sesuatu yang masuk, nah bagaimana ruang hati kita? Kalau pintu hati kita lebar, ruang hati kita juga akan jembar, gitu ya. Jadi bagaimana kita harus menggunakan waktu kita dengan baik agar kita tidak ditinggal oleh waktu itu sendiri. Makasih Mbak Ulan. Baik, terima kasih dari Pak Wayan. Mbak Ulan, kelihatannya waktu juga sudah agak malam. Iya, Besok Pak. kita juga mulai bekerja juga. Sudah hampir setengah 10. Lagi ya, Bapak. Iya. Bapak, kami kembali ke Pak Nyoman ya, untuk menyampaikan close statement ya. Kami silakan Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak Ketut. Salam semua saudara. Salam semua Pertama, saudara.
mari kita semua sadari dan yakini bahwa agama dan kepercayaan kepada Tuhan adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Mulia, Maha Suci. Dan agama dan kepercayaan kepada Tuhan dikaruniakan kepada kita adalah untuk membentuk atau meningkatkan moral, spiritual, karakter, dan budi pekerti luhur kita. Semua pemeluknya harus menggunakan agama untuk pendakian moral, spiritual, bentuk karakter dan budi pekerti luhur. Setelah karakter dan budi pekerti luhur, di sanalah kita akan mencapai kebahagiaan dan persaudaraan yang sejati. Sehingga kita bisa hidup rukun, damai, harmonis, adil dan sejahtera dalam kebinekaan. Dan juga yang sangat penting, kita sebagai bangsa yang bineka multidimensi, kita bineka agama, bineka budaya, bineka suku, bineka bahasa gitu. Kita sadar betul, mari kita sadari betul makna dari sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda, tapi kita satu, Tunggal Ika. Apa kita berbeda? Satu, itu untuk jasmani kita, untuk mencapai kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Dan juga disambung lagi, Tanhana Dharma Mangruwa. Artinya untuk mencapai kesejahteraan rohani. Kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manunggaling Kaulo dan sehingga apa yang kita ucapkan, salam semua saudara, betul-betul adalah persaudaraan yang sejati yang dilandasi oleh kebahagiaan yang sejati. Demikian, salam semua saudara. Baik, Salam semua Pak saudara. Iman. Untuk itu kami kembalikan kepada Pak Ulan. Salam semua saudara. Silakan Pak. Sudah Salam saya kirim. semua Sudah saudara. saya kirim materinya. Sudah saya kirim. Ya, Ya. baik. Terima kasih Pak Ketut Gotra. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemateri narasumber kita pada malam hari ini dengan Prof. Inyoman Sutantra yang telah memberikan pencerahan, tambahan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dengan materinya yang sangat detail, yang sangat jelas ya. Dan juga diucapkan terima kasih kepada moderator kita dengan Pak Ketut Gotra. Waduh, ini sumpah ini saya dibantu sebagai moderator ini ya. Padahal Pak Ketut Gotra ini dari Ketua PHD Kota Surabaya loh Bapak Ibu, demi IMP beliaunya bersedia ini membantu saya ya untuk menjadi memoderatori Pak Nyoman Sutantra. Terima kasih loh Pak ya, jangan kapok ya Pak. Karena nanti akan ini lagi nanti kan saya minta bantu lagi bantuan lagi. Ya, diucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta jagongan online Indonesia Mereka Perbedaan yang sudah dengan setia mengikuti jagongan online, dan sampai jumpa di Senin depan. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesionernya untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga materi barusan yang dari Prof. Sutantra. Kita akan berjumpa lagi Senin depan dengan tema yang berbeda, dari narasumber yang berbeda juga. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dimudahkan untuk menggapai kebahagiaan dengan menghilangkan ego kita, keakuan kita, kedirian kita, dan kita bisa hidup damai di semesta ini, di semesta Tuhan ini bersama-sama karena kita semua bersaudara. Baik, sampai jumpa Senin depan Bapak Ibu. Wassalamualaikum, salam semua saudara. Salam semua saudara. Matur nuwun Ulan. Terima kasih Bu Ngateni ya. Matur nuwun Pak Prof. Terima kasih Pak Junarto, terima kasih Yai Hanan, ya terima kasih juga Romo Agus Suyanto.